Penyakit yang satu ini sering dijuluki sebagai flu perut, padahal tidak ada hubungannya dengan influenza yang sudah kita kenal. Meskipun biasanya tidak berbahaya dan sembuh dalam beberapa hari, tapi penyakit ini bisa menjadi penyakit yang serius pada beberapa kelompok orang, sehingga pengetahuan dan penanganan yang tepat sangatlah penting. Maka dari itu, bersama saya, Dr. Gama, kita akan bahas semua tentang penyakit ini hanya di channel Kata Dokter. Jadi, gastroenteritis akut atau GEA adalah suatu kondisi di mana saluran pencernaan terinfeksi penyakit baik bakteri, virus, maupun parasit. Nah, bisa terjadi proses peradangan. Biasanya terjadi di bagian lambung dan juga bagian usus kecil atau usus halus. Perbedaan dari gastroenteritis dengan penyakit lambung lainnya dibedakan dari penyebabnya, sehingga gejalanya pun akan berbeda. Pada gastroenteritis biasanya disertai dengan nyeri perut, perut kembung, kemudian mules, lalu juga bisa disertai dengan diare terus-menerus. Diare tadi disebabkan oleh adanya infeksi yang menyebabkan pengeluaran cairan menjadi berlebih, sehingga kotoran yang keluar juga bisa berupa cairan tanpa disertai dengan ampas. Bahkan pada beberapa kasus bisa disertai dengan lendir maupun darah. Nah, pada penyakit perut yang lainnya seperti penyakit lambung atau penyakit GERD itu diakibatkan oleh asam lambung yang tinggi dan juga refluksnya makanan atau isi lambung ke bagian atas dari esofagus. Gejalanya memang mirip seperti mual, perut kembung, namun biasanya pada GERD itu ada disertai rasa panas di dada atau tidak nyaman di dada karena ada refluks dari makanan tadi yang naik ke atas esofagus. Kemudian bisa dibedakan dengan penyakit perut lainnya tergantung dari lokasi mana nyeri itu terasa. Pada gastroenteritis ini tidak bisa spesifik di bagian perut tertentu karena seseorang biasanya hanya menunjukkan seluruh perutnya yang terasa tidak nyaman atau perih. Jadi, gejala yang timbul pada penyakit GEA atau gastroenteritis ini, yang pertama adalah rasa tidak nyaman di perut, bisa disertai dengan nyeri, namun tidak spesifik di daerah mana bagian perut yang nyeri tersebut. Bisa juga disertai dengan rasa mual, kemudian perut kembung, lalu biasanya khas ditambahkan keluhan diare cair. Diare ini bisa disertai dengan darah ataupun lendir. Rasa tidak nyaman tadi juga bisa ditambahkan pada saat cairan itu keluar banyak sehingga dehidrasi muncul pada seseorang. Sehingga seseorang cenderung menjadi lebih lemas karena kekurangan cairan. Kemudian selera makan juga bisa menurun karena tadi perut merasa tidak nyaman ya. Sehingga seseorang juga menjadi mudah lemas karena asupan nutrisi juga terbuang dan asupan nutrisi yang masuk pun menjadi kurang. Jadi, penyakit gastroenteritis ini biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak bersih. Makanan tersebut bisa mengandung virus seperti rotavirus, bisa juga mengandung parasit seperti giardia dan bakteri. Salah satu bakteri yang paling sering menyerang pada gastroenteritis adalah Escherichia coli. Pada pasien-pasien yang terinfeksi Escherichia coli, biasanya keluhan diarenya lumayan berat karena diare tersebut agak sulit untuk dihentikan. Perlu ditambahkan beberapa tambahan obat antibiotik maupun antimikroba atau antiparasit. Keluhan juga bisa terjadi seperti mual. Nah, mual ini juga bisa menyebabkan refleks muntah menjadi muncul. Nah, teman-teman harus hati-hati apabila diare dan muntah ini berkepanjangan, asupan cairan harus dipastikan tercukupi karena jika tidak akan terjadi proses dehidrasi yang cukup berat. Jadi, pada penyakit gastroenteritis ini biasanya bisa sembuh sendiri ya. Dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, keluhan akan berangsur membaik. Namun, jika lebih dari 3 hari tidak ada perubahan, tentu wajib diobati dengan resep dokter. Karena mungkin perlu ditambahkan antibiotik atau antiparasit atau obat-obatan yang bisa menghentikan diare tersebut agar tidak berkelanjutan. Jadi, teman-teman jangan ragu untuk mengkonsultasikan penyakit ini jika keluhan tidak berangsur membaik dalam kurun waktu hari ketiga.
Karena penularan utamanya adalah dari kebersihan makanan, jadi tentunya kita harus memperhatikan higienisitas dari tangan, jangan lupa untuk mencuci tangan yang baik, kemudian juga bahan makanan yang akan diolah, kemudian tingkat kematangan dari masakan yang diolah, peralatan makan, dan juga lingkungan sekitar. Hindari kontak dengan pasien-pasien gastroenteritis, atau jika tidak memungkinkan untuk menghindari pasien, sering-seringlah untuk cuci tangan dan membersihkan diri agar tidak tertular. Lalu teman-teman juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan air putih yang cukup, makan makanan yang dipastikan tingkat kematangannya. Pencegahan melalui kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan secara teratur dan memastikan makanan serta air yang dikonsumsi aman, adalah langkah kunci untuk menghindari infeksi ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!